tentang masalah sidang kasus Kominfo, BTS Kominfo. Memang kasus BTS Kominfo itu melibatkan banyak pihak yang itu di luar Kominfo. Ya. Ini kalimat saya, di luar Kominfo melibatkan banyak orang. Gitu. Ini menjadi tanda tanya itu mengapa mereka kalau dalam tanda petik itu meminta uang kepada Kominfo terkait dengan proyek dana proyek atau dana BTS. Ini menjadi tanda tanya besar ini. Karena kalau saya melihat bukan orang, kalau orang internal masih bisa dipahami, tapi ini melibatkan banyak orang eksternal atau pejabat eksternal, antara lain di situ Menteri Olahraga. Menteri Olahraga apa hubungan dengan Kominfo? Kan nggak ada gitu. Antara lain DPR nggak ada hubungan dengan Kominfo kan gitu. Dan kemudian BPK itu juga nggak ada hubungannya. Dan yang ketiga adalah jaksa, mungkin nggak ada hubungannya. Jadi kalau itu terjadi seperti itu, menjadi pertanyaan adalah ini Kominfo membagi-bagi duit atau Kominfo ini jadi alat pemeras dari lembaga-lembaga lain. Ini tanda tanya besar karena lembaga lain, sebut saja kementerian lain itu melibatkan menteri yang lain itu hampir tidak pernah lah. Yang terjadilah hampir tidak pernah. Demikian juga lembaga lain, misalnya DPR itu hampir tidak pernah. Mungkin kalau ada sebagian kecil. Tapi khusus untuk dana BTS Kominfo ini melibatin dari DPR, mungkin pengambil keputusan dana Kominfo. Yang kedua adalah seorang menteri yang melibatkan di situ. Mungkin ada silsilahnya yang berkenaan dengan Kominfo atau proyek di Kominfo, gitu. Mungkin jadi rekanan atau apa begitu. Itu cukup fantastis ya. Demikian juga BPK, mungkin karena dia adalah memeriksa apa yang disebut sebagai laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Kominfo. Kalau itu jaksa, itu hubungannya dengan masalah penegakan hukum Kominfo. Kalau benar Menteri Olahraga itu mengatakan bahwa itu biaya dipakai dalam rangka untuk tutup mulut lah penegak hukum. Nah ini saya sampai hari ini belum ada, hanya mendengar bahwa oknum di kejaksaan itu pernah dia menerima duit ya. Mestinya kalau oknum di kejaksaan itu menerima duit akan didistribusikan kepada siapa? Seharusnya orang yang mau calon penerima dana yang dari Kominfo itu, terutama jaksa-jaksa itu, mestinya jaksa-jaksa itu dia masuk radar dari penegak hukum agar supaya mereka yang calon penerimanya juga diproses, karena mereka lah calon penerima uang dari Kominfo itu. Apakah dia yang pihak jaksa yang aktif meminta atau sebaliknya. Demikian juga nanti kalau BPK juga sama begitu. BPK menerima dana dari Kominfo. Ini dia meminta dana kepada Kominfo atau dia adalah meminta dana Kominfo atau dia menerima dana dari Kominfo. Nah, nanti kalau menerima dana itu akan distribusikan pada siapa saja. Saya kira harus dibersihkan juga orang-orang yang ada di BPK itu, yang kalau dia adalah calon penerima dana diperiksa semuanya dan diberi teguran, jika perlu dia dicopot jabatannya sebagai auditor ya, untuk semuanya, untuk auditor gitu, supaya tidak digeser menjadi pegawai administratif saja. Kalau tadi di kejaksaan juga sama itu, kalau dia calon-calon penerima itu ya sebaiknya dinonaktifkan dari statusnya sebagai jaksa penuntut umum, biar jadi pegawai kejaksaan saja gitu. Atau mungkin dipindah di pegawai yang lain yang non penuntutan gitu. Demikian juga nanti semuanya ya, kalau memang DPR ada yang menerima itu ya juga sama juga, mereka harus dipublikasi bahwa dia tidak, kalau sekarang jadi caleg lagi itu ya didiskualifikasi karena keterlibatannya di dalam penerimaan dana Kominfo atau meminta atau menerima. Saya kira begitu. Kalau menteri yang sudah terbukti dia menerima, menteri bidang olahraga yang menerima itu, seharusnya penegak hukum itu langsung aja melakukan tindakan hukum. Mereka minta izin presiden untuk sebenarnya nggak harus minta izin ya, langsung aja jadikan tersangka dulu baru meminta izin pada presiden. Tapi agar supaya presiden tidak campur tangan kepada proses penegakan hukum.
Saya kira itu komentar saya terkait dengan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana proses persidangan. Nah, dalam proses persidangan itu sudah dibuktikan bahwa kalau menteri itu menurut hasil audit, ya, ini bukan karena saya bukan auditor, ya, menurut hasil audit BPKP itu mengatakan bahwa menteri itu ternyata tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti ada penyalahgunaan wewenang, dan apa proses-proses pengadaan barang dan jasa terkait dengan masalah BTS itu telah sesuai dengan prosedur, atau dengan bahasa lain on the track aspek hukumnya. Nah, kalau dia on the track aspek hukumnya, berarti menteri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap proses-proses hukum itu, ya, karena sudah ada delegasi kepada sebut saja PPK, atau delegasi kepada kuasa pengguna anggaran itu, kuasa pengguna anggaran. Jadi kalau itu sudah dilakukan seperti itu, ya menurut pendapat saya ini, ya menteri itu posisinya seperti itu. Jadi nggak bisa ditarik turun untuk bertanggung jawab di lapangan. Tapi kalau misalnya secara hukum administrasi dia bertanggung jawab, itu benar, ya, benar. Karena nanti tanda tangan diserahkan kepada BPK itu, nanti tanda tangannya menteri, itu secara hukum administrasi, bukan berarti menteri bertanggung jawab gitu. Nah, atas dasar itu menjadi pertanyaan akademik saya adalah mengapa tuntutan terhadap pejabat-pejabat Kominfo dan juga Menteri Kominfo itu hukumannya sangat berat-berat, ya, rata-rata 15 sampai pada 18 tahun. Ya. Ini tanda tanya besar ini buat saya pengamat hukum pidana, itu tanda tanya besar. Ini ada apa? Apakah dia membuka jaringan permintaan jaksa terus kemudian dipenuhi dan kemudian terbuka di situ, dan dia ngomong secara jujur dari Kominfo itu, sehingga hadiahnya harus dituntut berat. Padahal kalau menurut pendapat saya, kalau dia memberi informasi bahwa ada oknum jaksa yang menerima suap atau oknum jaksa yang memeras kepada Kominfo terus kemudian dibagi-bagi, misalnya jaksa-jaksa yang terlibat dalam proses itu ya dihukum semuanya. Bahkan jika perlu hukum lebih berat daripada hukuman kepada Kominfo. Tapi ini malah justru Kominfo dihukum yang tuntutannya sangat berat sekali. Hakim seharusnya harus cermat dalam melihat ini, bahwa kalau jaksa menuntut lebih itu karena dalam tanda petik dendam institusi jaksa kepada Kominfo karena telah membuka perbuatan suap dalam konteks ini, atau tindak pidana pemerasan dalam satu konteks ini. Sehingga dia reaksi balasnya adalah dia dituntut berat. Nah, ini menjadi penting, ya. Mudah-mudahan hakim itu bisa membuka pikiran dan hatinya dia, supaya memutus secara adil kalau benar bahwa dia, karena Kominfo membuka tentang oknum jaksa yang meminta uang itu dan kemudian diberi 40M itu, ya saya kira bisa dibuka semuanya. 40M mau diberikan siapa? Kalau diberikan pada pejabat-pejabat kejaksaan, siapa saja daftar listnya itu, supaya dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana kalau memang itu masuk dalam ranah hukum pidana. Nah, hari-hari ini kita menunggu apa reaksi daripada hakim atau putusan hakim yang tuntutannya itu sangat luar biasa, itu berlebihan gitu, ya. Kalau saya berlebihan, ya, tuntutan jaksa itu. Kalau benar nanti asumsinya di dalam pembuktian itu bahwa Kominfo adalah menjadi korban dari pemerasan para pejabat-pejabat yang terkait dengan dana anggaran BTS, ya menurut saya Kominfo harus dituntut yang lebih ringan dibanding dengan dia sebagai pelaku utama untuk mendistribusikan dana tersebut, ya. Kalau dia pelaku utama mendistribusikan dana tersebut dan kemudian menyuap, ya memang ya itu salah gitu. Tapi kalau dia adalah diperas oleh lembaga-lembaga lain gitu, ya karena dia ada dana yang cukup besar begitu, ya sebaiknya hakim harus dibuka hatinya itu. Jadi jangan hakim menutup semuanya itu, ya karena korpsnya itu, ya menurut saya hakim itu bukan seperti itu. Mestinya harus jelas bahwa ini kalau ada indikasi yang bersangkutan itu diperas begitu, ya harus dihukum yang ringan. Bahkan itu bisa, kalau pasal 12 huruf E itu dikatakan pelakunya yang diperas itu tidak dapat dipidana. Saya kira begitu pendapat saya terkait dengan kasus di Kominfo, dan sebentar lagi akan ada proses putusan. Tidak lama lagi akan ada putusan pengadilan yang terkait dengan masalah Kominfo itu. Terima kasih, Muzakir dari Fakultas Hukum UII Yogyakarta.